Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh juga Ulin. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulin, Soleh juga dari host, serta mungkin nanti yang lainnya menyusul. Kita mulai di perkuliahan malam hari ini. Ini perkuliahan yang ke-14 ya. Minggu depan tanggal berapa? 28 ya. Yang depan 28, yang ke-15, dan setelah itu tanggal 5 kita UAS atau ujian akhir semester. Sudah ada semua? Mari kita panjatkan dulu puji dan syukur tentunya kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di perkuliahan sampai dengan 14 ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dan mudah-mudahan adik-adik semua dapat diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas perkuliahan ini. Soleh juga Ulin. Jadi pertemuan yang ke-14 ini Bapak ingin membahas terkait dengan pengendalian. Jadi pengendalian itu dari fungsi manajemen merupakan salah satu juga selain awalnya dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, juga pengendalian. Jadi pengendalian ini dalam sebuah manajemen, jadi sebagai bentuk suatu usaha sistematik ya, artinya tersistem untuk, untuknya ini satu, menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan. Yang selanjutnya untuk mendesain sistem umpan balik atau feedback dari informasi yang telah disampaikan. Yang ketiga, membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, pengendaliannya nanti kemana? Dan tentunya di sini selanjutnya menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur juga signifikasi penyimpangan tersebut. Dan yang terakhir, mengambil tindakan untuk perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan, baik itu manusia, modal, peralatan, dan sarana yang lainnya. Jadi sumber daya perusahaan itu atau sumber daya organisasi itu yang sedang digunakan sedapat mungkin atau sebisa mungkin secara lebih efisien, lebih efektif. Jadi dilihat ya, evaluasi. Nah, untuk apa? Tentunya guna mencapai sasaran dari organisasi tersebut. Dalam organisasi manajemen, khususnya organisasi perusahaan, ini sangat penting, pengendalian itu sangat penting. Karena salah satu bentuk fungsi dari manajemen itu dari pengendalian. Jangan sampai waktu habis, tenaga habis, terkuras oleh kegiatan-kegiatan, tetapi hasilnya tidak ada. Tetapi hasilnya ini bahkan tidak berguna.
hasilnya ini mubazir. Nah, untuk itu dengan pengendalian akan dilihat bahwa apa yang telah ditetapkan dengan standar kinerja, bagaimana dengan sasaran perencanaannya, disandingkan, dibandingkan, dan juga apakah positif atau negatif. Ini yang menjadikan sasaran perencanaannya dilihat dengan yang ditetapkan dari standar kinerja ini. Oke. Dari sasaran kinerja ini tentunya sebuah perusahaan awal harus melihat bahwa tujuannya, katakanlah misalnya satu perusahaan yang memproduksi barang sehari itu sebanyak katakanlah 50 box. Dengan keadaan kondisi yang berkurang, kondisi masyarakat yang mulai lemah untuk membeli, itu dilakukan evaluasi atau kendali-kendali gitu. Oke. Jadi pengendalian ini membandingkan apa yang telah ditetapkan di awal, standar kinerjanya apa, dengan sasaran perencanaannya apa. Nah, perencanaannya secara keseluruhan dari sumber daya yang ada, sumber daya uang, sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya transportasi, dan juga berbagai sumber daya yang lainnya. Penetapan standar kinerja ini lebih kepada keseimbangan. Apakah dengan jumlah pegawai, jumlah karyawan, jumlah manajer, atau juga mungkin staffingnya sudah seimbang nggak dalam bidang-bidang yang ada. Nah, dari perencanaan yang ada, kalau memang ini tidak seimbang, apakah hasilnya sudah sesuai dengan target rencana, sasaran kinerjanya, atau tidak? Nah, dievaluasi ini secara keseluruhan. Dengan dihasilkannya 100 box tadi setiap hari, apakah seimbang dengan pengeluaran pembiayaan yang ada? Dan juga dengan pembiayaan pengeluaran yang ada, apakah feedback-nya bisa terkendali? Jangan-jangan cost-nya, biayanya lebih besar, sehingga dalam finansial atau juga dalam keuntungan tidak seimbang. Jadi lebih banyak biaya daripada apa yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan tadi. Jadi ada keseimbangan. Nah, untuk mengukur pengendalian ini, sebuah organisasi atau perusahaan tadi harus cermat. Selain yang cermat dalam perencanaan, juga lihat apakah umpan balik informasinya sudah terdesain dengan baik. Apakah umpan balik info-info dari divisi, dari bidang, dan juga dari konsumen ini sudah sesuai. Kembali lagi, jangan-jangan ini boros. Jangan-jangan ini tidak seimbang. Nah, untuk itu mendesain sistem umpan balik informasi ini harus juga sesuai. Jangan-jangan ini masyarakat mungkin
tidak baik respon kepada organisasi atau perusahaan pada kita. Nah, dengan perencanaan dan umpan balik tadi, yuk adik-adik semua yang mempelajari organisasi dan manajemen ini, bandingkan kinerja aktual, kinerja yang ada, kinerja yang up to date, yang terlihat, bandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dari hasil yang ada, bandingkan, oh iya ternyata jumlah pegawai sekian. Katakanlah jumlah pegawai total 50 orang. Dengan standar gaji bervariasi. Dari staf yang baru 2 juta sampai yang tertinggi katakanlah 10 juta sebagai manajer utamanya. Nah, bandingkan dengan keseluruhan. Harga jual dari sebuah barang atau sebuah produksi tadi, apakah ini terlalu rendah atau tidak? Kalau terlalu tinggi, bandingkan dengan produk yang lain yang sejenis dari yang lainnya. Bandingkan dengan besarannya, kualitasnya, kuantitasnya. Nah itu. Jadi bandingkan antara kinerja yang aktualnya dengan standar yang telah ditetapkan. Kalau memang ini ternyata sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai juga dengan keseimbangan antara sumber-sumber dana atau sumber biaya, sumber daya manusia, sumber alat yang ada, sudah disesuaikan atau belum. Nah, kalau sudah ditetapkan tentunya ini apakah terdapat penyimpangan, apakah bisa menjadikan sebagai alat ukur yang signifikasi terhadap penyimpangan tersebut. Jadi secara kolaborasi, secara sinergitas, ini harus ada satu kesatuan yang bisa menjadikan bahwa hasilnya harus dianalisis. Misalnya gini, dalam sebuah perusahaan tadi yang Bapak contohkan, sehari-hari memproduksi 100 box, dihitung dari jumlah 100 box, kalau ini terjual katakanlah bisa mencapai katakanlah 5 juta gitu ya. Bandingkan dengan sasarannya, dengan rencananya, dengan biaya yang sudah keluar, ini ternyata dengan 100 box ini biaya yang dikeluarkan, dana yang dikeluarkan katakanlah 3.500.000. Berarti ada keuntungan sebesar 1.500.000. Namun dalam hitungan ini bagaimana pajak PPN-nya, bagaimana pajak PPh-nya, bagaimana pajak pribadinya dari manajemen tari, atau juga bagaimana menginventarisir suatu saat sumber daya yang ada ini perlu renovasi, perlu penyusutan, perlu penghapusan. Ini yang harus disesuaikan. Artinya harus dikendalikan. Jangan sampai secara keseluruhan hanya istilahnya plus atau sama-sama pengeluaran 5 juta, pendapatan 5 juta. Itu akan rugi. Ruginya kenapa? Pasti mesin itu setahun 2 tahun akan bongkar, akan ada pemeliharaan, akan perbaikan. Dari mana kalau tidak disisihkan? Begitu juga dana-dana yang lainnya. Apakah untuk asuransi pegawai, atau asuransi karyawan, atau asuransi perusahaan, atau hal-hal yang pemeliharaan lainnya. Ini yang harus dilakukan, diciptakan bagaimana pengendalian manajemennya harus secara menyeluruh. Prosentasenya harus dijelaskan. Misalnya, pengeluaran 3,5 juta yang Bapak sampaikan tadi. Pendapatan 5 juta. Dari 5 juta itu lihat prosentase yang harus disisihkan secara kewajiban. Nah, dari
yang wajib apa? Misalnya belanja karyawan. Apakah gajinya, apakah bonusnya, apakah insentifnya, atau juga lemburnya, banyak yang harus disesuaikan. Jadi seorang manajer dalam pengendalian ini harus secara komprehensif, secara menyeluruh, dan ini harus juga dilakukan bahwa seorang manajer melihat organisasi yang ada, manajemennya baik, dan ini harus diambil tindakannya bahwa apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tadi atau organisasi tadi digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien, lebih efektif, dan juga mencapai sasaran perusahaan. Jangan melihat udahlah nanti ke depan renovasi mah nanti juga ada. Jangan melihat ke depannya udahlah asuransi mah ada. Tidak. Kalau tidak disisihkan sedikit demi sedikit, misalnya total tadi keuntungan 5 juta itu 100%. Misalnya dari 100% sih berapa yang menjadi harus tanggungan perusahaan? Yang berapa yang menjadi pemeliharaan? Karena suatu saat ini harus disisipkan, apalagi kalau ada penyusutan dan penghapusan. Nah, ini harus lebih efektif lagi. Itu, jadi ada semua dalam mengendalikan itu harus disesuaikan juga dengan apa yang akan menjadikan organisasi ini bisa berjalan. Oke, adik-adik. Jadi dalam uraian yang terkait dengan tujuan ini, dalam konsep pengendalian atau pengawasan ini, jadi mengapa sih fungsi pengendalian atau fungsi pengawasan itu diperlukan? Karena kalau melihat dari tujuan tadi, jadi sebuah organisasi ini menetapkan tujuan, menetapkan rencana, mengorganisasikannya, hingga melakukan berbagai tindakan yang akan memotivasi karyawan-karyawan atau orang-orang agar dapat menjalankan apa yang telah direncanakan di awal, sehingga dalam perencanaan di awal tadi tujuan organisasi yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif, secara efisien. Jadi dalam menjawab yang dimaksud pengendalian manajemen dan kenapa ini diperlukan tadi yang Bapak sampaikan bahwa ke depan dalam menentukan keseimbangan, kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan rencana, dengan organisasi, sehingga melakukan berbagai tindakan yang akan memotivasi itu harus disesuaikan. Itu, adik-adik. Jadi kalau yang disampaikan tadi, apakah tujuan benar-benar dapat tercapai? Tercapainya juga secara efisien. Nah, kalau memang bisa diaktifkan oleh seorang manajer, semua harus sejalan. Jangan sampai nanti yang ngerti hanya manajernya aja, yang ngerti hanya middle-nya aja. Ini yang tidak akan menjadikan berjalannya organisasi atau berjalannya perusahaan. Kalau tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai, terus apa sih yang harus dilakukan dalam pengendaliannya? Apalagi tidak efektif dan tidak efisien. Kalau ada semacam masalah-masalah ini atau kasus-kasus ini, jadi organisasi tadi atau perusahaan ini harus sering melihat
atau berhadapan dengan masalah yang ada ini dengan pencapaian tujuannya, bagaimana implementasi tindak lanjut dari yang setiap direncanakan oleh perusahaan mungkin ada di sisi lain tidak berjalan karena berbagai faktor. Apakah faktor manusianya yang masih belum move on karena kemarin mungkin banyak WFH, atau juga karena faktor mungkin terlalu jenuh sehingga perlu dilakukan recovery lagi, atau mungkin karena belum memahami. Nah, kalau memang belum memahami, lakukanlah dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan sistem SDM-nya. Bisa diadakan pelatihan, bisa diadakan upgrading, bisa diadakan mungkin pendekatan dengan diklat-diklat. Jadi banyak yang perlu dilakukan. Jadi kalau ada pekerjaan yang melewati batas waktu dan juga mungkin dari lembur-lembur tadi lebih banyak dilakukan oleh karyawan tetapi tidak seimbang dengan salarinya, dengan upahnya. Nah, pekerja yang melakukan hal ini juga nanti jangan sampai menjadi beban. Bebannya ya menjadi mogok kepada perusahaan, akhirnya akan terbengkalai. Kalau perusahaan mogok terbengkalai, akhirnya kan tidak akan berjalan. Nah, untuk itu pengendalian itu yang seperti Bapak sampaikan tadi harus komprehensif. Dari awal, dari perencanaan, dan juga dapat digunakan untuk evaluasi proses yang lainnya. Mungkin feedback-nya kepada tahun yang lalu dalam bulan yang sama. Mungkin feedback-nya kepada sistem penjualan yang lalu dalam satu unit yang sama. Atau juga dengan hal-hal yang lainnya yang dapat dimengerti oleh seorang manajer bahwa pengendalian ini untuk dilakukan supaya tidak ada hambatan-hambatan. Dan juga perusahaan ini dapat menyelesaikan kasus-kasus yang menyebabkan rencana perusahaan itu tidak berjalan. Jadi pengendalian itu harus secara sistematik. Pengendalian ini harus juga menjadikan yang reguler dari auditor atau dari pengawasan. Jadi kalau ada kasus-kasus yang mendorong perlunya ada fungsi manajemen khususnya dalam pengendalian ini harus diarahkan, ya, harus ditujukan untuk memastikan apakah rencana yang dilakukan atau yang diimplementasikan ini berjalan sebagaimana mestinya, dan apakah mencapai tujuan yang ditetapkan itu baik atau tidak. Selain itu juga harus dipastikan bahwa mencapai tujuan yang ditetapkan itu apakah ada hal yang lain, penyebab lain, atau mungkin juga karena banyak faktor-faktor dari kesesuaian karyawan. Kenapa kesesuaiannya? Yang baru masuk belum lama jadi pimpinannya. Yang lama sudah bertahun-tahun, udah lama gitu, masih itu aja. Karena kedekatan-kedekatan atau karena berbagai pertimbangan yang lainnya. Jadi banyak yang harus dilakukan untuk mengendalikan dalam satu organisasi atau perusahaan. Peran dari manajer, peran dari pimpinan yang harus melakukan bahwa tindakan-tindakan ini dapat berpengaruh kepada sistematik. Jadi lakukanlah pengendalian. Oke, selanjutnya
ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah dalam proses pengendalian. Yang langkah pertama, menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja. Ya. Yang kedua, mengukur kinerjanya atau melaksanakannya. Yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standarnya. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Jadi lebih mudah dipahami, ada semua ya. Jadi 4 langkah itu dalam satu konsep atau satu kesatuan konsep yang tidak terpisahkan. Kenapa tidak terpisahkan? Standar atau menetapkan standar dengan metode ini ya untuk mengukur kinerja. Nah, misalnya ada perusahaan yang bergerak memproduksi barang. Dalam satu perusahaan ini, satu divisi katakanlah untuk unit kerjanya ada 20 orang. Lebih ngerucut lagi yang 20 orang itu jobnya apa aja. Nah, katakanlah ada 5 job. Dari 20 orang ada 5 job, satu job katakanlah 4 orang. Itu yang harus saling terurai. Harus saling menyambung. Jadi terurai di unit 1, jangan lepas dengan unit 2. Tetapi unit 1 harus uraikan rincian semua A sampai Z-nya. Begitu juga unit 2, unit 3, dan unit 4. Kembali lagi kepada unit 1. Jadi berputar tadi. Di unit 4 itu tinggal endingnya apa yang harus dijadikan. Ukuran kinerja sudah ditetapkan. Misalnya tadi Bapak contohkan sehari 100 box tadi ya. Nah, dari unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 terus bergulir. Misalnya 1 kali jalan dari unit 1, yang keduanya laksanakan apa, ya 3 apa. Jadi secara mengukur kinerjanya di waktu juga bisa, diberikan bahan bakunya juga bisa, dan juga diukur secara terbaiknya. Kenapa juga harus diukur? Karena sudah ditetapkan standar awalnya. Pokoknya dalam waktu 1 jam menyelesaikan ini. 2 jam menyelesaikan ini, 3 jam menyelesaikan ini, dipotong atau dikurangi dengan waktu istirahat, waktu sholat bagi agama Islam, mungkin waktu isoma yang lain, ada istirahatnya. Diukur, oh ternyata dengan jumlah pegawai sekian, ini masih ada waktu yang bisa dijadikan diskusi dalam satu unitnya, bagaimana menjadikan produknya menjadi bagus, katakanlah gitu. Nah, jadi tetapkan ukur yang menjadi kinerjanya, karena perusahaan sudah menetapkan bahwa standarnya itu. Nah, dari ukuran standar ini misalnya, Soleh lah kita contoh. Misalnya Soleh menjadi wirausaha dalam produk katakanlah makanan lah gitu ya. Dalam produk makanan ini sehari-harinya sudah jelas bahwa yang dihasilkan dengan bahan bakunya ABCD gitu ya, udah jelas, udah tetapkan standarnya. Pokoknya dengan bahan baku yang ini untuk dikerjakan 2 jam. Lakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan dalam standarnya tadi. Nah, diukur 2 jam ini harus menghasilkan 100 box tadi yang ini. Yang ditetapkan tadi. Tetapi ternyata
yang 100 box itu sehari. Berarti dari jam 8 sampai dengan jam 12 berapa? 4 jam. Nah, istirahat 1 jam. Dari jam 13 sampai jam 3 berapa jam? Katakanlah 2 jam. Total menjadi 6 jam. Nah, 4 jam dengan 2 jam itu ukur apa sih yang menjadi metode harus menghasilkan 100 box dengan 6 jam ini. Oh, berarti jumlah tenaga yang ada, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 harus selalu terkontrol. Jangan sampai unit 1 mempersiapkan bahan, unit 2 untuk melaksanakan kegiatan yang setengah jadi, unit 4 yang melaksanakan sampai dengan jadi, atau unit 3 yang melaksanakan sampai dengan jadi, unit 4 yang melaksanakan finalisasi, evaluasi sampai dengan packaging, katakanlah gitu, sampai menjadikan dibungkus rapi. Nah, kalau terus itu berjalan dan waktu sampai dengan 4 unit 4 tadi selesai, unit 1 bersiap-siap lagi terus menyambung sehingga dalam kurun waktu 1 hari akan selesai. Fokuskan. Nah, itu manajer yang harus mensikapinya. Manajer itu harus bisa memfokuskan kepada karyawan. Ayo, lakukan unit 1, apa yang harus dikerjakan, unit 2, apa yang dikerjakan, unit 3, begitu unit 4. Jangan sampai unit 1 segera gitu laksanakan, akan banyak menyelesaikan. Unit 2, ya tidak secepat unit 1, sehingga keteteran. Yang seharusnya selesai dalam jam 1 atau 1 jam atau 2 jam, ternyata tidak. Dengan keteteran di unit 2, berimbas kepada unit 3, sehingga unit 3 menunggu, mungkin belum barang banyak masuk, sehingga mesinnya belum berproduksi. Unit 4 juga begitu, karena keterlambatan dalam 1 unit yang tidak secepat unit 1, akhirnya terkendala, menjadikan secara keseluruhan tidak bisa menyeimbangkan antara yang distandarkan dengan antara yang diukur dalam kinerjanya. Atau mungkin dalam organisasi yang mudah lah. Misalnya Adinda menjadi pegawai di pertokoan lah. Toko ini yang menjual pakaian-pakaian anak kecil atau baby gitu ya, yang di dalamnya sangat ramai pengunjung karena tokonya bagus. Nah, di dalamnya itu menyediakan apa yang dijualnya, termasuk mengemas, membuatkan kado, katakanlah. Itu kan harus ada proses. Jangan sampai ini sudah beli, orangnya di situ nunggu lama membuat kadonya, bolak-balik, artinya tidak selesai-selesai. Itu yang harus diukur. Siapa yang dilatih untuk menyampaikan bahwa kepada konsumen bahwa ini barangnya bagus, barangnya dijamin tidak luntur, katakanlah. Pokoknya barangnya sudah banyak banyak dibeli orang dengan kualitas bagus. Setelah itu harga jadi, dialihkanlah kepada unit 2 untuk mencari barang dan menyampaikan ini barangnya. Unit 3 mempersiapkan untuk packagingnya dengan kemasan bagus, tetapi lama. Apalagi dengan unit akhir, unit 4-nya dengan pembayaran, lama juga. Nah, untuk itu semuanya dalam unit 4 itu harus disiapkan. Jadi unit-unit ini jangan semuanya oleh satu yang melayani sendiri, yang mencarikan barangnya sendiri,
yang membungkus kadonya, packagingnya sendiri, menerima uangnya, mengembalikan sendiri, itu akan tidak seimbang. Dan itu akan tidak menjadikan proses manajemen yang baik. Nah, hal-hal yang ini, adik-adik semua, ini harus dijadikan pengendalian. Oh, ternyata di evaluasi ini seharusnya sehari bisa terjual katakanlah 100 jenis barang. Tetapi dengan pelayanan di unit 1-nya lama, unit 2-nya apalagi, unit 3-nya, dan unit 4 hal yang mudah seharusnya, tetapi lama juga karena cari uang pengembalian, cari sana-sini, tidak bisa lama. Itu yang harus coba diukur kinerja-kinerja ini. SDM itu harus di-manage. SDM itu harus diberikan bekal. SDM itu harus diberikan pelatihan. Nah, kalau semuanya menjadikan ini dasar untuk pengendalian, seharusnya tidak terlambat. Dan seharusnya proses itu cepat. Jangan sampai nanti pembeli atau konsumen gerundang sendiri, ngomong sendiri, ini pelayanan gimana sih katanya. Padahal barangnya lengkap, karyawannya cukup, kok lama, satu barang aja lama. Nah, untuk itu harus dibiasakan kinerja yang cerdas, kinerja yang memenuhi standar, sehingga akan menjadikan bahwa penetapan standar dengan pengukuran kinerjanya akan nyambung. Itu ada semua. Kalau yang kedua, mengukur kinerja itu dengan performa. Mungkin jangan sampai yang ditempatkan di leading atau di sektor utama yang melayani dengan penyampaian informasi mengenai barang, ternyata belum memahami, ternyata belum tahu ada barang baru, model baru, ukuran baru, tipe baru. Itu yang juga harus dilihat bahwa apa yang menjadi pengukuran kinerja, performanya tidak sesuai. Atau juga ternyata di bagian keuangan, bagian kasirnya ini kok lama, ngitungnya lama, mengembalikannya lama, recehnya juga susah. Nah, itu yang harus harusnya tidak begitu. Di manage harus dengan baik. Nah, untuk itu memanage ini tempatkanlah seseorang itu dengan keahliannya. Tempatkanlah sesuai dengan jobnya. Lakukan ini evaluasi, kendalikan oleh seorang manajer. Atau contoh yang lainnya yang mungkin sangat mudah dalam pekerjaan kantor lah mungkin, organisasi perkantoran. Misalnya mau membuatkan surat penawaran. Surat penawaran itu dari sebuah perusahaan kepada organisasi lain karena perusahaannya akan mengikuti pelelangan. Perusahaannya itu akan mengikuti penjualan secara lelang lah, secara pemanfaatan oleh orang lain. Nah, dalam mengukur kinerjanya itu harus sesuai. Misalnya administrasi, udah ditunggu bahwa untuk pelelangan ini ditutup sampai jam 12 siang misalnya. Itu membuat surat yang satu aja dari jam 8, bolak-balik, tidak selesai-selesai, udah tidak mempunyai konsep, itu kan yang salah. Nah, untuk itu seorang manajer itu harus jeli. Misalnya karyawannya mengkonsep dengan dokumen yang ada, kasih oleh manajernya kisi-kisinya,
catatan-catatannya supaya juga memudahkan bagi seorang konseptor tadi. Nah, setelah dilakukan dengan perencanaan untuk contoh buat surat, lakukan juga dengan cek and recheck. Betul enggak yang disuruh bosnya tadi kepada perusahaan ini? Betul enggak dokumennya ini? Betul enggak standarnya begini? Itu lakukan. Ukur kinerjanya. Kalau memang tidak sesuai, lakukan dengan performa yang lain. Mungkin ternyata orang tadi, oh tidak, cocoknya di bagian pelayanan, oh cocoknya di bagian pemasaran, oh cocoknya di security mungkin. Jadi lakukan. Jadi secara SDM lakukan juga dengan cara-cara yang sistematik sesuai dengan sumber daya yang ada. Selain SDM, sumber daya alat, sumber daya yang lainnya. Jadi ukur. Kalau ternyata contoh tadi dari unit utama yang harusnya melayani konsumen, karena semua ragu mau menentukannya, berapa harganya, dan mungkin ini cocoknya di bagian lain. Ternyata setelah di bagian katakanlah ke bidang produksi, oh ternyata cocoknya di situ. Itu yang harus dilakukan. Bagian produksi, bagian perencanaan dengan yang. Jadi itu mengendalikan. Jadi seorang manajer harus terus bagaimana pengendalian tadi. Itu yang menjadikan langkah-langkah dalam proses pengendalian. Kalau ini dilakukan secara baik, pengendalian ini tentunya akan sesuai dengan efektif dan efisien. Tadi yang Bapak sampaikan, jangan sampai nanti yang dilakukan oleh seorang manajer itu hanya capeknya aja. Barang yang sesuai laku keras, laku banyak oleh konsumen, tetapi ternyata tidak menghasilkan. Menghasilkannya itu bagaimana antara pendapatan dengan pengeluarannya. Pendapatan yang contoh tadi 5 juta, pengeluaran 5 juta lagi, kan capek. Harusnya pendapatan 5 juta, ya, pendapatan 5 juta yang dikeluarkannya mungkin 3,5 juta, atau mungkin paling ini 4 juta. Kalau dengan 4 juta, berarti ada laba 20% atau 1 juta. Nah, dalam 20% itu harus komposisi, mana hak pegawainya nanti, mana hak untuk mungkin bayar kepada pinjaman tadi, kepada perbankan, atau juga yang lainnya. Itu harus dimulai, disisihkan. Nah, untuk itu yang namanya pengendalian, berikanlah kepada job-job yang sesuai. Karena kan perusahaan itu harus berjalan sesuai dengan rencana kebutuhan ke depannya. Karena perusahaan itu pasti ingin langkah panjang, bukan hanya sesaat. Nah, dengan langkah-langkah panjang ke depan ini harus dilakukan bahwa pengendalian atau juga mungkin pengawasan secara internalnya itu harus disesuaikan. Karena yang namanya pengendalian itu merupakan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan rencana-rencana sebelumnya, atau dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tadi. Jadi yang namanya pengendalian tadi disebutkan bahwa itu merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan juga pengambilan tindakan atau tindak lanjutnya
yang dapat mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan sebelumnya atau yang diharapkan sesuai dengan kinerjanya. Jadi semua harus dilakukan secara baik, secara urutannya, dan juga harus dilakukan secara fungsi pengawasan, fungsi pengendaliannya jelas. Jadi kalau dilihat dari fungsi manajemen, bahwa dalam manajemen itu ada upaya ya. Jadi ada upaya yang sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan. Tadi mendesain sistem yang informasi umpan balik dan juga membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan si standar yang ada. Tujuannya apa sih? Tadi menjelaskan bahwa dalam tujuan tadi harus melihat lingkungannya, kegagalannya, mungkin biayanya, mungkin juga antisipasi yang lainnya. Jadi adanya tujuan-tujuan yang harus dilakukan antara lain, ini masih dalam proses mengukur kinerja. Adaptasi lingkungan yang pertama. Dari tujuan pertama fungsi fungsi pengendalian tadi, agar perusahaan tadi dapat terus beradaptasi. Nah, perhatikan adaptasi lingkungan. Adaptasi dengan perubahan. Adaptasi itu yang tadinya tidak ada, sekarang ada, dan menyesuaikan. Jadi adaptasi dengan lingkungan. Nah, adaptasi dengan perubahan yang ada di lingkungan tadi, baik itu yang sifatnya internal maupun yang eksternal. Misalnya ini ada pengelola SDM. Ketika teknologi informasi atau mungkin juga komputer atau mesin yang canggih-canggih dalam perusahaan tadi, tentunya kan ini harus diadaptasikan. Siapa yang menjadi rekrutmen sesuai dengan keperluan adaptasi tadi. Rekrutmen pegawainya. Atau mungkin mendisposisikannya kepada atau mendesainnya kepada pegawai-pegawai yang sesuai. Bahkan sebelum ada digitalisasi, komputerisasi, itu sudah dilakukan penggabungan-penggabungan antara karyawan atau SDM yang baru dengan SDM yang lama. Dari standar-standar pencapaian tingkat penjualan misalnya, bagaimana mempertahankan penjualan, mengukurnya. Nah, dalam kinerja lagi yang disebutkan Bapak tadi untuk ujung tombaknya. Karena dengan penjualan-penjualan yang sesuai dengan standar itu akan cepat oleh konsumen, sehingga bahwa ini menjadikan standar bahwa kepuasan akan menjadikan mereka atau konsumen-konsumen ini jadi penasaran, dan sehingga bisa datang lagi untuk membeli, berbelanja sesuai dengan standar yang ada. Itu yang menjadi mengukur kinerjanya. Yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standarnya. Itu lebih kepada fungsi yang ada di unit-unit. Karena kalau oleh standar manajemen top, manajemen puncak, ini tidak akan sesuai apa yang dilihatnya.
Jadi membandingkan kinerja sesuai dengan standarnya itu yang di level-level bawah. Karena yang melototinnya itu, yang memperlihatkannya itu, yang menjadikan karakter pegawainya itu, jadi akan terlihat oleh unit-unit yang ada di bawahnya. Kalau sudah terlihat bahwa kinerjanya sesuai dengan standarnya, itu jempolan banget itu. Itu sangat bagus dan akan menjadikan catatan bahwa SDM itu cerdas-cerdas dengan mengukurnya tadi. Jadi membandingkan kinerja sesuai dengan standarnya ini harus tetap berjalan. Atau mungkin yang mudah lah gitu ya. Yang mudah terkait dengan membandingkan kinerja dengan standarnya. Seorang pimpinan dalam katakanlah sebuah toko lah gitu ya. Ada 5 karyawan yang sama-sama fungsinya melayani kepada konsumen. 5-limanya tadi secara kasat mata pendidikannya sama. 5-limanya tadi dari usianya sama. 5-limanya tadi menjadikan pengetahuan tambahannya sama. Tetapi kan pasti ada yang berbeda dengan ramahnya, dengan senyumnya, dengan menarik menjelaskan dari produk-produk yang dijualnya. Nah, pimpinan itu harus tahu, oh ternyata secara tidak langsung terdengar ini yang anak nomor 1 ini kok bisa ya? Oh ternyata dia hobinya, senangnya dalam penjualan misalnya. Nah, bandingkanlah dengan karakter yang nomor 2. Ini nomor 2 itu ngomong tidak banyak, menulis juga agak lama, memberikan penjelasan juga agak sulit. Padahal dari standar kecerdasannya ada misalnya. Apa yang menjadikan ini? Mungkin bisa jadi anak yang kedua tadi pemalu. Mungkin juga anak yang kedua tadi pengalamannya belum banyak. Atau mungkin dalam silaturahmi atau menjadikan pengalaman dalam organisasi belum banyak. Apalagi dalam kegiatan penjualan ini. Ini yang harus dilakukan bahwa standar-standar ini dibandingkan dengan apa yang kinerjanya dari pegawai-pegawai tadi. Kalau semuanya ini menjadikan pengendalian, seharusnya pimpinan segera merubah manajemen kepada SDM yang tadi. Katakan dari 5 tadi, nomor 2 segera ganti, tarik belakang. Ganti kepada orang yang sama seperti nomor 1 atau dengan nomor yang lainnya. Setelah ditarik itu ternyata SDM atau karyawan yang nomor ini, oh cocoknya ternyata di bagian lain, di bagian produksi. Itu yang lebih cocok. Mungkin dari merasa mindernya, merasa kekurangannya, apalagi merasa bahwa kalah bersaing dengan teman yang lainnya. Jadi tindakan-tindakan pengendalian yang dilakukan oleh seorang manajer, oleh seorang pimpinan itu membandingkan untuk kelancaran organisasi, untuk kelancaran perusahaan. Dan harus segera pemetaan-pemetaan tadi. Kalau sudah dilakukan dengan baik, semuanya akan berjalan. Dan tadi yang Bapak bandingkan antara pendapatan, antara pendapatan dengan pengeluaran, itu pasti pendapatan akan lebih banyak. Kalau pendapatan akan lebih banyak, dengan penjualannya juga tambah banyak, kan keuntungan menjadi perusahaan tadi. Keuntungan menjadi wirausaha tadi. Ini yang harus dilakukan secara adaptasi lingkungan. Oke. Nah, dari adaptasi lingkungan itu yang kedua, bagaimana meminimalkan kegagalan gitu ya.
dalam pengendalian sistem manajemen ini, lakukan minimalisasi kegagalan, minimalisasi ketidaksesuaian. Bagaimana tahapannya? Nah, jadi kalau meminimumkan kegagalan, tujuan dari fungsi pengendalian ini, jadi lakukan bahwa dari perusahaan ini kegiatan, misalnya produksi. Jadi perusahaan itu berharap bahwa kegagalan seminimal mungkin harus melihat kepada rencana awal. Misalnya tadi rencana awal yang Bapak sampaikan, 1 hari 100 box. Tercapai si 100 box, tetapi ternyata setelah dievaluasi, setelah diverifikasi, setelah dilakukan cek dan recheck kepada produk, oh ternyata ada 10 yang gagal. Itu kan tidak bisa, jauh. Kalau dari 110 gagal, berarti cuma 90%. Itu yang harus dilihat dari segi waktu. Apakah 10%-nya sampai dengan jam 3 sore tercapai, terkejar, bisa sesuai atau tidak. Nah, untuk itu bagaimana meminimalkan kegagalan. Jadi waktu itu sangat berharga. Kalau memang ada harus yang diperbaiki, yang kegagalan 10, kalau waktunya masih banyak, katakanlah masih jam 1 siang, 2 jam ke depan, udahlah beres 2 jam ke depan yang kegagalan tadi, sehingga menjadi minimal kesalahannya, menjadikan berkurang dari kegagalannya. Itu yang harus dilakukan oleh tim manajer dalam mengawasi, mengendalikan apa yang menjadi produk-produknya bisa sesuai. Dan harus dilihat dari laporan-laporan yang ada bahwa yang dilakukan meminimalkan kegagalan ini jangan sampai seorang karyawan atau SDM tadi seolah-olah melakukan itu benar, padahal dibungkus dengan rapi, diselip-selipkan bahwa itu supaya tidak terlihat. Kalau dengan cara gitu, itu akan menghancurkan semuanya. Jadi yang namanya produksi harus terang-terangan, harus jelas. Jangan sampai yang gagal, yang cacat diselipkan setelah ketahuan oleh konsumen. Konsumen balik lagi, padahal itu belum apa-apain. Nah, itu akan menjadikan kerugian perusahaan. Kalau udahnya konsumen kegagalan, lebih parah lagi. Pengendaliannya tidak ada. Walaupun hanya 1 biji lah gitu, dari 100 tadi. Itu sudah tidak ada. Jadi kalau meminimalkan kegagalan, meminimalkan yang salah tadi harus segera, tidak menunggu nanti, tidak menunggu ketahuan oleh pimpinan, oleh manajer, tetapi kegagalan itu oleh karyawannya laporkan bahwa ada yang menjadi kegagalan itu karena bukan disengaja, tapi karena sarananya, alatnya, mesinnya, itu yang perlu disampaikan. Juga dalam membandingkan kinerja ini harus diusahakan juga meminimalkan biaya. Tadi yang Bapak sampaikan. Pendapatan 5 juta, pengeluaran 3,5 juta. Nah, bagaimana minimalkan lagi pengeluaran tadi dari 3,5 juta menjadi 3 juta. Apalagi seharusnya 3 juta menjadi apalagi dari 3,5 menjadi 4 juta, lebih mundur lagi. Itu tambah biaya lagi. Jadi kalau pendapatannya 5 juta dan pengeluarannya 3,5 juta, jangan sampai pengeluarannya menjadi 4 juta. Tarik, minimalkan apa yang menjadi pengurangan biaya, tetapi barangnya tetap kinclong, barangnya tetap bagus, barangnya juga sesuai apa yang diamanatkan dalam standar tadi, gitu adik-adik. Jadi dalam
dalam standarnya harus jelas, ukurannya gini, metodenya ini, warnanya ini, gitu. Dan karyawan harus fokus pada kinerja tadi. Kalau biayanya diminimalkan lagi, apalagi menjadi 3 juta, ini akan menjadikan bahwa perusahaan ini akan meningkat. Jadi biaya-biaya yang seharusnya tercover untuk 100 box dalam 3,5 juta, tetapi dengan 3 juta ternyata cukup dengan kreativitas yang ada dalam SDM tadi, dalam karyawan tadi. Karena kreativitasnya, karena inovasinya, semua bahan dalam produk tadi bisa diusahakan bagus, sehingga biaya itu bisa ditekan, sehingga menjadi keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan tadi. Selanjutnya juga harus dilihat bahwa penetapan standar dan metode penilaian kinerja itu harus dilakukan. Dan ini akan menjadikan langkah-langkah sebagai sumber-sumber yang dilakukan oleh metode yang ada, itu yang terus dilakukan perbaikan-perbaikannya. Misalnya metodenya ini dalam pengemasan harusnya dilakukan oleh beberapa orang. Ternyata katakanlah 4 orang. Ternyata dalam pelaksanaan cukup oleh 2 orang. Yang 2 orang tadi kan bisa melaksanakan yang lain. Itu lebih menekankan lagi cost-nya. Jadi akan dilakukan inovasi-inovasi yang baru. Dan tentunya inovasi dengan kreativitas yang dilakukan oleh karyawan harus juga diinisiasi oleh pegawai-pegawai yang lebih seniornya atau yang kepala-kepala unitnya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan nomor 4, mengambil tindakan perbaikan. Jadi ada take corrective action. Jadi harus mengambil tindakan perbaikan. Contoh yang Bapak sampaikan tadi. Perbaikan untuk barang A ini harus sesuai dengan yang dilakukan oleh tim dalam unit 1 tadi yang Bapak contoh misalnya dari unit 1 20 orang. Unit 2 ada 20 orang lagi. Tetapi ini lebih kepada metode yang khusus, pesanan khusus yang dilakukan dengan kerjasama antara perusahaan itu dengan pemesan-pemesan yang khusus. Karena ada acara tertentu yang dilakukan, katakanlah barang-barangnya. Waktunya tidak seperti standar yang lama, 100 box sehari, tetapi dengan yang tindakan yang khusus, ternyata harus lebih cepat lagi. Yang 100 box itu cukup dilakukan 4 jam katakanlah. Tetapi dengan fokusnya karyawan ternyata bisa. Hanya karyawan tadi memerlukan mungkin istirahat setelah itu. Atau juga diberikan reward. Diberikan reward karena dengan melakukan atau mengambil tindakan yang perbaikan, sehingga nama perusahaannya menjadi melambung bagus, itu yang harus dilakukan oleh pimpinan, bahwa kebutuhan kepada sumber-sumber daya dalam perusahaan itu harus dilakukan. Selain SDM-nya mungkin ditambah dengan yang berkualitas, alat-alatnya juga harus yang bisa menunjang, sarana yang lainnya bisa menunjang, dan tentunya para SDM-nya dilakukan reward-nya juga dengan pendidikan, reward-nya dengan peningkatan jasa, atau juga dengan
peningkatan-peningkatan yang ada dalam lingkup perusahaannya. Itu jadi mengambil tindakan perbaikan tadi. Ini ada semua. Dalam faktor pengendalian dan elemen pengendalian ini beberapa hal akan menjadi catatan. Misalnya di faktor pentingnya dalam pengendalian. Yang ke satu, lingkungan organisasi yang selalu berubah faktor pengendaliannya. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, lingkungan itu kan pasti ada yang berubah. Itu dalam faktor pengendaliannya. Berarti di sini ada kondisi dan karakteristik aktivitas yang akan dikendalikan. Karena kalau dibiarkan aja dalam lingkungan organisasi yang berubah ini, nanti akan kebingungan. Akan kebingungan menjadi yang tidak akan seimbang. Yang kedua dari faktor pentingnya pengendalian, adanya kompleksitas kegiatan sebuah organisasi. Adanya kegiatan yang kompleks dari berbagai kegiatan yang dalam sebuah organisasi ini. Jadi elemen pengendaliannya, instrumen atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau sama tadi, bagaimana karakteristik yang dikendalikan. Nah, kalau menyangkut kepada alat, ini harus segera komunikasikan dengan tim ahli. Mungkin ternyata alat yang bagian produksi ini ada trouble. Atau mungkin dalam alat yang seharusnya ini ada yang sudah aus, ada yang sudah harus diganti spare part-nya, atau yang mungkin jaringannya, atau juga mungkin dengan hal-hal yang lainnya, sehingga akan menjadikan kompleksitas. Nah, kalau ada instrumen yang menjadikan salah satu pengukur kondisi karakter dari yang harus dikendalikan, ini yang harus bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan, oleh manajemen perusahaan ini. Jadi faktor-faktor penting pengendalian ini elemennya harus dicari. Apa sih yang menjadi kekurangannya? Apa sih yang menjadi tambahannya? Itu. Oke. Dari faktor pentingnya pengendalian juga kesalahan yang sering terjadi karena human error, karena tidak fokus karyawan, karena mungkin karyawannya ternyata kesiangan, sehingga pas ke situ sudah berjalan, atau faktor-faktor yang lain yang sering terjadi. Suplai barangnya kah? Barangnya yang tidak sesuai dengan kualitasnya, atau juga barangnya yang memang kekecilan atau kebesaran, sehingga banyak yang harus dikerjakan menyesuaikan, jadi banyak. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi selama kurun waktu atau periode yang ada untuk menciptakan pekerjaan atau menciptakan barang, itu harus segera disesuaikan. Tentukan kebutuhan untuk mengambil tindakan perbaikan dan penyampaian informasi yang jelas atau yang benar. Ya. Jadi kalau ada yang salah tadi, contoh trouble dalam mesin atau dalam alat, lakukan tindakan perbaikannya, informasinya yang jelas, jangan sampai yang diperbaiki sebelah kiri, padahal yang trouble sebelah kanan. Begitu juga alat yang diperbaiki yang di atasnya, yang dirubah yang bawah. Itu tidak akan sesuai. Jadi karakteristiknya harus dilihat.
Nah, untuk itu dengan kesalahan yang mungkin sering terjadi ya, segera kendalikan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan kembali. Atau dikurangi mungkin karena perlu banyak waktu. Sebisa mungkin tadi yang Bapak sampaikan, seefektif dan seefisien mungkin harus dilakukan pengendalian. Jangan dibiarkan lama-lama. Waktu habis, tenaga habis, biaya habis, produksinya tidak seberapa, yang terjual juga tidak seberapa, akhirnya menjadi kerugian. Kerugian pendapatannya sedikit, padahal masyarakat banyak yang perlu. Ini yang harus dilakukan oleh manajemen. Atau juga staffing, lower management, laporkan hal-hal ini kepada pimpinan yang di atasnya. Lakukan juga informasi-informasi yang benar, seperti yang disampaikan di sini. Penentuan kebutuhan untuk mengambil tindakan perbaikan dan penyampaian informasi yang benar. Dan yang keempat, dampak delegasi wewenang. Ini yang terkait dengan faktor pentingnya pengendalian. Wewenang udah Bapak sampaikan di beberapa minggu yang lalu, tetapi dari pendelegasian wewenang ini ada dampak. Seharusnya didelegasikan kepada karyawan yang selevelnya, ini didelegasikan kepada karyawan yang di bawahnya, sehingga koordinasi terputus. Dan tadi yang disampaikan di sini, elemen pengendaliannya, implementasi tindakan perbaikan harus segera lakukan. Kalau memang setingkat yang di bawahnya, itu juga harus jelas. Dan lakukan juga tindakan-tindakan perbaikannya sesuai dengan sasaran, sesuai dengan metode, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tujuan awal dari perusahaan ini. Semuanya dilakukan dengan benar, dan tadi yang paling penting, tentukan karyawan itu sesuai dengan job description-nya atau sesuai dengan keahliannya, dan juga apa yang dilakukan dalam faktor pengendalian dan elemen pengendalian ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh metode-metode. Itu ada semua kuliah di malam hari ini. Semoga ini kuliah yang ke-14 menjadikan adik-adik tambah semangat lagi, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Demikian, terima kasih yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Dinda.